Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Sidang Dewan Guru, yang terhormat para wali siswa SDN Kletek Anyar 4 yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini, pagi ini, kita masih diberikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga bisa hadir di acara pertemuan dengan wali murid di kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Terima kasih atas kehadirannya, karena para bapak dan ibu sudah meluangkan waktu dan segenap aktivitasnya pada hari ini untuk hadir di sekolah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hal ini juga termasuk suatu bentuk kerjasama yang baik antara bapak dan ibu dengan pihak sekolah. Karena tanpa kehadiran para bapak dan ibu di kegiatan ini tidak akan ada apa-apanya. Kalau hanya kita saja tanpa yang hadir bapak dan ibu, tidak ada artinya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, maksud dan tujuan kami mengundang para bapak dan ibu sudah dijelaskan atau sudah tersurat di surat yang kami berikan, yaitu mensosialisasikan program sekolah. Karena para bapak dan ibu adalah siswa, orang tua dari siswa dan siswi baru di SDN Kletek Anyar 4. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para bapak dan ibu karena kepercayaan para bapak dan ibu untuk menyekolahkan putra putrinya di SDN Kletek Anyar 4. Karena walau bagaimanapun kepercayaan itu harus didapatkan. Ini suatu contoh bahwa disiplin itu sangat penting. Makanya nanti salah satu program kami adalah disiplin. Karena keberhasilan seorang siswa atau siapapun itu dimulai dari disiplin. Terutama disiplin waktu. Ya, belajar, waktunya belajar, harus belajar, waktunya bermain, harus bermain. Karena kalau pas belajar urusan anak bosan. Jadi makanya ada istirahat. Saat istirahat itu tidak boleh ada di dalam kelas dan di luar, biar refreshing seperti itu. Para bapak dan ibu, program-program yang ada di sekolah ini, adapun ini yang pertama perlu bapak ibu ketahui bahwa kami masuk di sekolah ini jam 6.45. Hari ini, Senin, Selasa, Rabu, ini masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah ini 3 hari, kami masih mengenalkan guru lingkungan kepada siswa baru, terutama kelas 1. Jadi guru-gurunya siapa saja. Nah, seperti yang ada di depan ini, kita kenalkan terlebih dahulu sebenarnya. Nah, ini yang ada di sebelah saya, yang laki-laki yang paling ganteng sendiri ini. Nah, ini Pak Eko namanya. Ini guru kelas 1. Juga sebenarnya ada Bu Ati. Mungkin para bapak dan ibu sudah tahu Bu Ati. Jadi Bu Ati nanti berdampingan dengan Pak Eko untuk ada di kelas 1, membantu bekerja sama dengan Pak Eko. Karena kalau kelas 1 hanya sendirian, apalagi baru curaan gitu, gitu. Jadi ada Bu Ati, Bu nanti insya Allah akan hadir. Nah, selanjutnya ini ada Bu Uus. Nah, ini guru agama. Ini guru agama. Ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi guru agama ini. Dan ini Bu Haja Sufi. Ini guru penjas. Nah, ini jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 juga. Ya. Banyak murid, Pak. Oh, banyak murid. Berarti dengan gurunya guru.
Ya, insya Allah. Alhamdulillah kalau sudah kenal. Yang selanjutnya itu Ibu Rita, itu guru bahasa Inggris. Ya, Ibu Rita ini guru bahasa Inggris kelas 1. Karena kelas 1 juga ada bahasa Inggris. Nah ini juga kelas 1 ada kurikulum baru, Ibu. Sudah pernah mendengar ya? Tidak pernah mendengar di TV bahwa sekarang tahun 2022 di tahun ajaran 2022-2023 kelas 1 sudah ada kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, itu. Apa kurikulum Merdeka itu? Ya, itu mungkin kalau Bapak dan Ibu tahu merdeka namanya kan bebas gitu. Jadi nanti kelas 1 itu akan dimunculkan kreativitasnya seperti itu. Jadi diharapkan anak-anak bisa menghasilkan suatu produk akhirnya nanti. Dalam arti misalnya anak-anak suka tari, menggambar seperti itu diharapkan akan tampil di sana nanti pada akhirnya. Dan insya Allah akan baik. Jadi pembelajarannya nanti dibimbing oleh Pak Eko sama Bu Wati seperti itu. Yang mereka sudah dibina, Bu. Jadi sudah ada berikutnya 1 tahun berikutnya masih tetap kurikulum ini digunakan. Juga walaupun nanti ada perubahan menteri juga akan tetap digunakan, sehingga mungkin bagus ke depannya, sehingga anak-anak betul-betul bisa menghasilkan suatu proyek atau produk dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, ya, para bapak dan ibu, ini sudah dikenalkan, jadi sudah tahu ya. Jadi nanti kalau ketemu tolong disapa, minimal disapa. Saya apalagi, oh ya, maaf, saya juga belum dikenalkan gitu. Belum perkenalan ya. Saya belum perkenalan. Saya orang baru. Ini katanya kalau tidak kenal tidak sayang. Saya juga belum memperkenalkan diri. Nama saya, Ibu, saya Arif Fuadi. Saya ditunjuk sebagai kepala sekolah di SDN Kletek Anyar 4 ini, menggantikan Ibu yang sebelumnya, Ibu Siti Rauzah. Ya, nanti kalau ketemu disapa para bapak dan ibu. Saya dari Padomau, tapi lama di kota. Saya pernah mantan kepala sekolah SDN Baru Rambat Kota 1. Ya, barcode saya ada di sana kemarin. Dan sekarang ditunjuk ke SDN Kletek Anyar 4 untuk ya paling tidak membawa perubahan di SDN Kletek Anyar 4 seperti itu. Amin. Ya, karena kalau kemajuan tanpa perubahan itu tidak akan ada. Jadi harus berubah. Ya semuanya. Salah satunya program yang kami buat sudah, ini program jangka panjang kami, termasuk salah satunya yaitu program 5S. 5S itu yaitu senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Itu. Nah, itu dilakukan tiap hari oleh guru-guru, yaitu dengan cara menyambut siswa di depan. Itu tiap hari akan kami lakukan. Jadi mulai hari Rabu kami kegiatan itu walaupun sekarang karena masa MPLS memang yang terlambat tidak kami apa-apain dan tidak kami berikan punishment seperti itu. Untuk berikutnya makanya berharap kerjasamanya di hari Rabu, mulai hari Rabu ke depan itu kita masuk sudah 6.45. Jadi berharap siswa sebelum jam itu sudah masuk. Guru-gurunya juga seperti itu. Jadi setelah 6.45 pintu gerbang itu ditutup. Tapi siswa akan boleh masuk, tetapi tidak boleh masuk ke kelas sementara. Karena kami punya kegiatan sampai pukul 7, kami itu kegiatannya apa? Membaca ayat-ayat pendek, ayat suci Al-Quran. Jadi
Kenapa kami pilih membaca surat pendek? Kan programnya itu 15 menit sebelum pelajaran dimulai, literasi. Nah, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Kenapa kami pilih Al-Quran? Karena dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Itu harapan kami. Jadi siapa tahu dengan selalu membaca Al-Quran, hati kita akan selalu tenang. Guru-gurunya juga seperti itu. Yang punya masalah di rumahnya tidak sampai ke sekolah. Tiga putra-putri panjenengan tak dimarahi terus. Dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti programnya yang membaca itu adalah siswa. Jadi secara bergiliran, absen 1 mulai dari kelas 6. Jadi tahu dan tidak tahu membaca Al-Quran itu nanti akan didampingi oleh guru agama. Senin sampai hari Selasa, sampai hari Kamis itu membaca juz 30. Juz 30 itu yang dibaca kalau nututi mulai dari An-Naba itu. Jadi pas dilanjutkan dengan Al-Hakumut Takasur sampai ke belakang. Kalau tidak nututi, kami dari Al-Hakumut Takasur sampai ke belakang. Kenapa kami pilih ayat-ayat pendek? Biar anak-anak minimal karena anak-anak itu tipenya tipe auditif, Ibu. Apa tipe auditif itu? Tipenya tipe mendengar. Kalau tiap hari didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, paling tidak walaupun tidak tahu ngaji, selalu dengerin Al-Hakumut Takasur, paling nanti insya Allah akan hafal juga gitu. Jadi tiap hari kelas 1 sampai kelas 6, masa 6 tahun meskipun tidak mengaji lah, saya yakin sekeras-kerasnya batu, jika dicicipi air tiap hari pasti akan bolong. Coba dibuktikan. Ujian nanti di kelas 6 ada ujian kompetensi baca Al-Quran, Ibu. Jadi para bapak dan ibu nanti di kelas 6 putra putri bapak dan ibu akan diuji membaca Al-Quran. Makanya kami pilih itu. Salah satunya yaitu menghafal surat pendek. Nanti itu dihafalin. Yasin itu juga. Jadi nanti itu hari Jumat sama Sabtunya baca Yasin. Oh ya, mungkin dari seragam dulu. Seragam para bapak dan ibu, Senin, Selasa itu putih, merah putih. Dan ada kegiatan upacara hari Senin. Kalau hari Senin itu kegiatan upacara pagi sama. Kalau pagi itu harus berseragam lengkap. Senin, Selasa itu harus ada dasinya lengkap, Bapak dan Ibu. Oh ya, sekolah ini ada brandingnya, Bu. Benihun saja kita punya brand. Brand itu yaitu suatu bentuk promosi sekolah ini kepada khalayak luar, apalagi kepada para bapak dan ibu. Para bapak dan ibu harus tahu, kami sederhana brandingnya, tapi kami sudah bertekad bahwa itu akan jadi brand, bahwa kami itu kedepannya akan lebih baik seperti itu. Brandingnya kami itu yaitu bisa. Bisa itu apa? Bersih, indah, apa Bu? Santun dan agamis. Nah, bisa itu bisa diartikan dalam keseluruhan bahwa kami itu bisa berbuat yang lebih baik, itu Pak. Jadi insya Allah itu kan tekad kami ke depan dengan guru-guru. Mohon dukungannya bahwa insya Allah kami bukan hanya sekedar memberikan pelayanan yang terbaik kepada para bapak, putra putri bapak dan ibu, tapi kami juga akan berbenah bahwa kami insya Allah akan lebih baik ke depannya. Dan alhamdulillah ini suatu bentuk kepercayaan yang diberikan para bapak dan ibu, harus kami balas. Apa yang harus kami perbuat dengan kepercayaan yang bapak berikan dan ibu berikan, yaitu pelayanan yang terbaik dan depanan juga harus memberikan sesuatu yang terbaik di sekolah itu, seperti itu. Itu para bapak dan ibu. Jadi bisa, gapat itu G4, gledek ajar 4. Nah, bisa bersih, indah, santun dan agamis. Salah satunya programnya yaitu mengaji. Dan
ada program ekstrakurikulernya takfid yang akan dibimbing oleh Bu Us nanti. Jadi kalau ada putra-putri bapak dan ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ingin ikut ekstrakurikuler takfid, ekstrakurikulernya itu ada 3 para bapak dan ibu. Ada tari, ada seni tari, ada pramuka, dan ada, kalau pramuka harus wajib, pramuka wajib. Jadi kalau pramuka itu ekstra wajib, karena pramuka itu sangat dipentingkan guna menambah wawasan dan mental anak-anak. Jadi bisa mandiri di sana. Untuk seragam merah putih kata Buya, kami juga kalau kesulitan atribut ada si itu ada koperasi di sekolah ini, silakan menghubungi Bu Yopi atau Bu Juhairia, ini bisa silakan kalau mau beli atributnya, atribut pramuka, atribut dasi segala macam itu silakan ada. Mungkin karena kemarin tidak mengikuti program, mohon maaf ya. Jadi itu, jadi hari Rabu Kamis batik Madura, bawahnya merah buka. Itu hari Sabtu, hari Jumat Sabtu itu pramuka. Jadi hari Sabtu. Kalau olahraga Pak, jadi ada jadwalnya. Jadi kalau olahraga itu diberi sudah di sekolah. Jadi kaosnya sudah diberikan ya Bu? Belum Pak. Oh belum. Oh gitu. Nah, sudah ada kaosnya. Jadi nanti kalau sudah ada jadwalnya, hari apa olahraga itu dipakai. Jadwal. Untuk jadwal para bapak dan ibu nanti akan diberikan. Jadi nanti tolong dibantu cepat terserah ke guru. Nah, kalau jadwalnya hari Senin IPS atau bahasa Indonesia, coba aku masuk waktu Bu. Karena kan nanti diberi bukunya gratis. Jadi sudah disiapkan oleh sekolah. Jadi tapi nanti jadwalnya apa hari ini anak-anak, misalnya bahasa Indonesia sama bahasa Madura misalnya. Coba masuk waktu Bu, karena ada IPA, IPS, matematika. Belum Bu, Bapak. Jadi dibantu. Sekarang itu kurikulum Merdeka ada P5. Apa P5 itu? Proyek pengenalan proyek penguatan profil profil pelajar Pancasila. Nah, jadi salah satunya dengan pengenalan lingkungan. Nah, itu kita ajak jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Ya, jalan-jalan mengenal lingkungan ini. Nah, ini apa? Seperti itu. Mungkin bisa ketemu apa? Seperti itu. Nanti setiap biar anak-anak mereka neng sekolahan meloloh. Kalau Jumat itu nanti senam bersama biar sehat katanya. Itu. Karena tapi kalau anak berlari tapi minimal 1 minggu itu bergerak, yaitu dalam senam dipimpin oleh Ibu Suti nanti. Ini juga lupa, ini ada begini Bapak dan Ibu, ada kegiatan keagamaan yang mungkin, tapi ini bukan paksaan. Ini melatih anak-anak bukan dalam arti merasakan sesama. Jadi berempati istilahnya, yaitu berbagi dengan sesama, yaitu Jumat beramal. Ya, misalnya mau ngasih amal 500, itu akan kita salurkan kepada anak-anak yang tidak mampu di sekolah ini. Seperti itu. 500, 1000, tidak apa-apa. Kalau udah punya, tidak usah. Tidak mau. Jadi sama dengan itu. Jadi bukan paksaan Bu ya. Nah, ada 500 Ibu mau nyumbang, tidak apa-apa, itu ada kotaknya sendiri nanti
itu bukan untuk kami, tapi untuk anak-anak yatim. Jadi makanya para bapak dan ibu, saya berharap data yang ada di yang jenengan tulis, kalau jenengan tidak mampu, terus yatim piatu bahkan sampai tulis Bu. Pekerjaannya misalnya karena nanti siapa tahu kami bisa membantu dalam APSI, karena pemerintah itu kan punya program PIP, program Indonesia Pintar, yang membantu para siswa untuk mendapatkan bantuan, sehingga betul-betul ditulis kalau memang ada di data itu misalnya penghasilan tiap bulan berapa, kurang dari 500.000, ditulis nih kurang 500.000. Kalau lebih dari 1 juta silakan ditulis, kalau yatim silakan ditulis, sehingga kami nanti di Dapodik, karena apa yang ditulis bapak dan ibu kami itu laporkan, karena sekarang serba online Bu, serba komputer. Jadi nanti pelaporannya itu ke nasional, ke pusat, ke dinas pendidikan pusat itu melalui Dapodik online. Nah nanti yang memilah itu bukan sekolah. Jadi nanti kalau misalnya ada yang dapat dan tidak dapat, itu yang memilih itu pihak pusat, bukan kami. Kami hanya segera mengusulkan. Siapa tahu mungkin tahun ini tidak dapat, mungkin tahun depan dapat di kelas 2-nya, mungkin kan seperti itu. Sehingga pemerintah, karena tidak satu kali pada dapat semua seperti itu. Untuk Ya. pelayanan gratis termasuk dari ekstrakurikuler. Kurikuler. Ya. Kenapa Bu? Kalau ekstrakurikuler gratis semua, silakan daftar. Tari misalnya, silakan, tidak dipungut biaya Bu. Kalau yang ada di sekolah ini tidak akan dipungut biaya, kecuali yang bukan mau seperti tambang itu kan tambang itu beda. Dengan atributnya Beli sendiri gitu. Hah? Olahraga. Kalau olahraga dikasih Bu. gratis. Ada nanti. Nanti dikasih Bu, nanti dikasih siswanya. Dipakainya pas jadwal olahraga. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jika ada kemauan, di situ ada jalan. Iya, di situ ada jalan, Pak. Gak apa-apa, hafal 1 juz sampean. Gak apa-apa. Kan saya yang ngasih nanti. Ayo nak, hafal juz 30. Katanya ini kalau 1 juz 3 juta ada apa-apa. Kalau 30 dan nemu. Kalau juz 30 itu, Pak, juz 30 satu bulan siswa saya sudah hafal. Lah iya, tuh hilang 3 jutanya. Nah, iya makanya itu karena saya berlakukan itu kepada siswa saya juga itu di rumah. Iya, tidak apa-apa, kan motivasi. Bapak minta berapa? Ayo. Kalau 3 juta tidak mau. Ayo, ada apa-apa Pak? Sampai kelas 6 kan? Sampai kelas 6. Kan sampai kelas 6 jatahnya. Waktunya sampai kelas 6. Kan masih ada. Tidak apa-apa. Ya, tapi jangan dipaksain aku kalau gitu. Takutnya Mas. Saya kan ibaratkan begini Bapak dan Ibu. Saat masih kecil itu ibaratkan mengukir di atas batu. Kalau sudah dewasa seperti saya, boleh tahu nih Pak? Terus kebetulan orang tetangga itu memberikan kepercayaan, minta tolong nih gitu. Jadi saya sampaikan beliau ani walau ayah katanya. Ketika boleh one alif, saya berikan alif Pak. One alif boleh alif. Boleh tahu nih sampai iya dan bisa. Saya Al-Fatihah, saya diuji Al-Fatihah selama 1 bulan, saya tidak selesai. Al-Fatihah Pak, 1 bulan itu saya diuji 1 bulan, selama 1 bulan saya tidak selesai, tidak sampai walat doli. Tidak selesai. Ya kebetulan waktu itu saya diuji waktu di
Surabaya, di IKIP Surabaya 1 bulan untuk membina adik-adik kelas, tapi saya tidak selesai. Walau dolin itu Al-Fatihah itu salah semua, Pak. Iya, itu oleh itu pembinanya Pori itu kebetulan yang bina saya. Terus itu sebelum ngajar kalian baca Al-Fatihah dulu 1 bulan dah, Pak. Tak bener. Aduh ya Allah, sulitnya betul itu. Kalau kita mau betul-betul belajar Al-Quran, mahrojul hurufnya, panjang tajwidnya, segala macam itu. Tapi karena saya hanya bermodalkan tidak lagi, kami atas nama segenap keluarga besar SDN Seletet Anyar 4 sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kerjasamanya. Ya. Ya, ini memang seperti ini. Jadi guru-guru itu harus betul-betul bisa mengayomi banyak karakter-karakter yang tidak sama. Ya, jadi harus tahu betul. Jadi membagi di dulu kelas 1 itu ya seperti itu, Bu. Jadi Pak Eko itu pasangan sama pusing gitu. Ya, Bu. Bu Wati ini, Bu Wati selain beliau saya tunjuk untuk pembina sains. Jadi beliau ini nanti yang akan membawa atau melatih siswa-siswa untuk bisa mencapai prestasi terbaik di bidang IPA. Itu. Jadi beliau yang kami tunggu semula ini. Ya, selain membantu Pak Eko. Kalau nanti Kak Eko sudah nyaman nanti sama anak-anaknya itu bisa dilepas gitu. Ya, mungkin itu para bapak dan ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena kami tidak bisa memberikan yang terbaik untuk para bapak dan ibu, hanya suguhan-suguhan ini. Semoga tolong jangan di bawah, Bu, ya Kak, kalau terjadi makan ini di bawah. Ya, terima kasih dan kami akhiri pertemuan ini. Semoga pertemuan ini membawa manfaat ke depannya. Kita tutup dengan membacaan hamdalah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.